bintang Tuhan, kembali lagi dalam acara I Love Monday bersama saya Sandra. Dan tentunya malam hari ini saya sepertinya tidak bersama partner saya biasanya Natalia ya. Tapi jangan khawatir, Natalia akan kembali bersama saya dan bintang Tuhan di acara I Love Monday berikutnya. Nah, tentu saja hari ini acara I Love Monday itu akan selalu punya tema-tema yang menarik termasuk hari ini. Temanya apa? Kalau boleh tahu bintang tamunya Tuhan? Apa itu diet? Kita Oke, bahas tentang diet. ya, dan tema kita itu adalah The Secret to Successful Diet ya. Nah, sebelum kita memulai acara kita ya, tidak hanya di acara ini tapi dalam segala hal, pasti kita akan mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama bintang Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, buat apapun yang sudah Kau lakukan dan Kau kerjakan di dalam hidup kami sungguh mengucap syukur. Dan kalau malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran, kami boleh mendengarkan pengetahuan yang baru untuk hidup kami juga sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami serahkan pendengaran kami serahkan mata kami, mulut dan lidah kami ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang kami dengarkan, apa yang kami lihat, boleh memberikan kami pengetahuan yang baru, boleh memberikan berkat buat orang banyak ketika pengetahuan ini boleh ada di dalam hidup kami. Dan Bapa, biarlah sepanjang malam hari ini, acara ini berlangsung, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi saya sudah menyebutkan kalau tema kita malam hari ini adalah The Secret to Successful Diet. Nah, kalau misalnya bintang Tuhan mendengar kata diet ya, nah saya kan gak sendirian nih di sini ya. Kita bersama Dr. Iren yang malam hari ini akan membahas secara tuntas tentang diet. Tentu saja seringkali kalau misalnya kita itu mendengar kata diet, pasti mikirnya aduh kayaknya kancing di celana udah sesek ya. Kemudian baju rasanya udah gak sama ukurannya. Wah, harus nurunin berat badan. Nah, seringkali ketika kita mendengar kata diet itu cuman identik dengan menurunkan berat badan. Tapi sebenarnya benar gak sih diet itu hanya tentang menurunkan berat badan? Kenapa ada banyak diet? Kenapa seringkali diet kita itu enggak berhasil gitu ya? Bisa jadi cara kita berpikir tentang diet itu tidak benar. Nah, karena itu malam hari ini kita akan membahas secara tuntas dengan bintang tamu kita ya, narasumber kesayangan kita seperti sebelum-sebelumnya, Dr. Iren. Nah, kita langsung aja bintang Tuhan ya. Kita langsung dengar saja dari Dr. Iren sebenarnya diet itu apa sih, Dokter? Oke. Kalau dari asal katanya, diet itu kalau dari bahasa Yunani kuno itu cara hidup. Jadi ada konsistensi di situ ya. Ada konsistensi. Ya. Terus kalau dari bahasa Inggrisnya sendiri, makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jadi diet itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan seperti itu. Makanya ada kayak diet vegan, diet kalau misalnya kita biasa makan berlemak, ya udah kita diet lemak diet seperti lemak itu. Jadinya ya. Iya. Jadi sebenarnya di masyarakat ini kemungkinan sudah banyak yang salah dalam mengartikan diet ya. Iya. Kira-kira dokter tahu atau pernah ketemu seseorang sebelumnya yang salah mengartikan diet juga, Dok? Sering, kebanyakan orang kalau diet itu dalam pola pikir mereka bisa menurunkan berat badan dengan secepat-cepatnya. Seperti itu kayak gitu. Padahal sebenarnya di dalam diet itu tidak boleh secepat-cepatnya kayak gitu. Semua itu harus konsisten dan ada perhitungannya seperti itu. Ada perhitungan. Jadi ya ini ya bintang Tuhan ya, kita perlu luruskan dulu sebelum kita lebih jauh membahas tentang diet. Tadi Dokter Iren sendiri sudah menjelaskan ke kita bahwa diet itu bukan masalah menurunkan berat badan secepat mungkin supaya kelihatan aduhai gitu ya. Tapi tentang pola makan, tentang pola hidup ya, dari bahasa Yunani aja artinya seperti itu. Supaya sehat. Betul. Nah, berarti sebenarnya ya kalau tadi Dokter Iren sendiri sudah mengatakan diet itu seperti itu dan Dokter Iren juga sudah mengatakan supaya sehat. Berarti sebenarnya tujuan diet itu buat apa, Dok? Untuk sehat ya? Iya, untuk mempertahankan kehidupan kita tuh dalam keadaan sehat. Jadi ada diet jadi asupan nutrisi untuk bisa digunakan energi yang dimasuk itu sama dengan energi yang keluar pertama kayak gitu. Terus yang kedua ada diet untuk manajemen penyakit-penyakit tertentu kayak gitu. Dan yang terakhir ya udah manajemen berat badan. Jadi bisa untuk menaikkan atau menurunkan. Nah, berarti
kita sudah mulai tahu ya bintang Tuhan ya, ternyata diet itu bukan cuma tentang menurunkan berat badan, tapi tentang manajemen bagaimana tadi kita mengelola ya pola hidup kita untuk kesehatan, terus untuk penyakit tertentu ya dokter. Penyakit tertentu, dan yang terakhir tadi ya manajemen berat badan kita seperti apa ya. Mungkin balance ya. Oke. Nah, kita udah tahu diet tadi tentang pola hidup, pola makan, dan ada tujuannya ya. Tujuannya bukan untuk supaya kita tuh aduhai kelihatan tapi nggak sehat, tapi lebih ke arah ke kesehatan ya, dan luas lingkupnya, nggak cuma satu. Nah kalau misal kita merespon ya dok ya, kayak misal nih di masyarakat luas ya, masyarakat luas nggak cuma di berita, nggak cuma di televisi, tapi juga di Instagram, di medsos ya. Beberapa orang itu sering kayak, aduh aku pengen berat badanku cepet turun nih. Mereka mengkonsumsi obat-obat pelangsing, ada bahkan obat pencahar, kemudian apalagi ya, bahkan ada yang memuntahkan makanannya hanya untuk bisa menurunkan berat badan mereka. Menurut dokter itu gimana? Pertama itu nggak baik ya kayak gitu. Dan biasanya kebanyakan obat diet. Cuma kalau sekarang sih menurutku informasi semakin banyak informasi, orang sudah melakukan diet yang benar kayak gitu. Kalau dulu mereka hanya mengeluarkan cairan seperti itu. Jadi pencahar 60% tubuh kita ini kan cairan kayak gitu. Jadi berat badannya turun itu karena dia dehidrasi. Jadi cairan yang keluar dari tubuhnya kita, sehingga seakan-akan kalau kita naik timbangan berat badannya turun. Tapi sebenarnya nggak turun. Sebenarnya nggak turun kayak gitu. Komposisinya itu sama aja, airnya yang kurang. Kalau begitu tubuh kita. Gimana dok? Kalau misalnya aduh di hari itu beratnya berapa gitu ya, terus minum obat itu dan turun gitu. Kira-kira efek sampingnya apa dok? Ya itu dehidrasi itu tadi. Dia dehidrasi. Ya kalau secepat misalnya bahkan itu bukan cuma obat pencahar, ada itu kayak misalnya di luar tuh kayak mereka misalnya mau menjadi atlet terus apa kayak gitu dengan atau model atau apa kayak gitu, mereka tuh bisa berendam di kolam air panas kayak gitu, kolam air panas sama ditaruh garam kayak gitu. Diharapkan itu jadi kayak ya udah membuat cairan dalam tubuh itu kayak dikeluarin kayak gitu, dan itu benar turun kayak 3 kilo hanya dalam waktu kayak 3 jam kayak gitu. Itu berbahaya nggak sih sebenarnya dok? Bahaya, kita tahu kalau cairan kurang itu kayak pokoknya gangguan kognitif kayak gitu. Terus bayi-bayi itu kalau misalnya dia kayak mencret itu kan kayak keluar cairan kan kayak gitu. Nah itu aja udah bahaya kayak gitu. Kalau misalnya cairannya kurang kayak gitu-gitu, kayak bisa kelainan organ kayak gitu, ginjal kerja keras kayak gitu. Jadi banyak hal di tubuh kita tuh yang cairan itu nggak boleh kurang kayak gitu. Dia hanya kurang sekitar 3% saja dari tubuh aja kita sudah harus was-was. Mungkin banyak bintang Tuhan yang belum begitu paham ya. Kalau seringkali kan aduh aku gemukan nih kata gitu, terus aduh aku pengen cepet kurus nih gitu. Terus mereka minum sesuatu, entah itu obat pelangsing ya. Sekarang apakah obat pelangsing ini semuanya baik atau ada beberapa hal yang harus dihindari dari obat-obat itu? Nah kalau obat pelangsing sekarang itu sebenarnya kalau yang dibuat kayak dari spesialis gizi itu cuma menekan kayak keinginan kita untuk makan kayak gitu. Jadi bukan kayak dulu untuk nurunin. Padahal sebenarnya di timbangan mungkin mereka turun, tapi kalau dilihat komposisi tubuh kayak tadi yang dia berendam di air panas, komposisi tubuhnya tidak berubah, ya begitu aja kayak gitu. Karena lemak, massa ototnya sama. Cuma cairannya yang ditarik keluar sehingga berat badannya turun. Berarti selama ini mungkin bintang Tuhan yang belum tahu hal ini akhirnya pikir minum obat ini berhasil, tapi sebenarnya secara nggak langsung itu sudah membahayakan tubuh mereka ya. Membahayakan, dehidrasi itu bahaya sekali. Kira-kira efek samping dari dehidrasi ini apa dok? Atau tanda-tanda mereka dehidrasi? Cuma mungkin mereka nggak sadar itu tanda-tandanya apa ya? Ya itu kayak dia misalnya dia jadi mudah haus, kayak pengen minum terus kayak gitu. Tapi kan
itu biasanya mereka tahan kayak gitu, jadi lemas kayak gitu. Terus ya itu mereka kayak kurang konsentrasi, itu bisa tiba-tiba pingsan juga bisa kan, karena kurang cairan di dalam tubuh. Jadi tanda-tandanya seperti itu ya. Nah, Kencing kurang. Nah, kalau misalnya tadi itu yang salah ya, kita tahu tujuannya kan sebenarnya untuk sehat. Kalau sampai kita meminum obat-obat seperti itu dan pengennya cepat ya, berarti kan pengertian diet itu sudah salah ya di pikiran. Nah, kalau kayak seperti itu sebenarnya untuk mengetahui diet yang tepat seperti untuk kita itu gimana, Dok? Karena kan kebutuhan gizi setiap orang tuh beda-beda. Oke, kayak gitu. Jadi kayak diet itu kan dipengaruhi oleh misalnya jenis kelamin, berat badan, terus komposisi lemak dalam tubuh, seperti itu. Jadi itu kita harus tahu dulu. Misalnya kayak perempuan komposisi lemak normal itu 8-12% itu bagus kayak gitu. Masih bagus lah. Terus kalau laki-laki ya 3-4% lah kayak gitu. Nah, ini ya targetnya itu lemak ininya yang dikurangi kayak gitu. Nah, untuk mengetahui nutrisi makanan, gimana sih cara makan kita, yaitu ada perhitungan kalori. Paling sering dulu itu dipakai kayak Haris Benedict punya kayak gitu, yang ada rumusnya itu kayak gitu, ada rumusnya kayak gitu. Tapi sekarang banyak sih, Maflin, terus Catch kalau nggak salah itu, jadi ada perhitungannya kayak gitu. Jadi mereka masukin rumus terus dapat kalori per hari untuk orang tersebut gitu. Nah, nanti dari kalori yang orang tersebut cukupnya berapa sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia mau turunin berat badan nih kayak gitu. Kalau turunin berat badan berarti nanti asupan makanannya dikurangi, kalorinya kurang 20-25%. Kayak gitu. Terus targetnya ya 1 minggu tuh 1% turun berat badannya kayak gitu. Jadi tidak bisa kayak misalnya orang yang 60 kilo atau orang 70 kilo dengan diet misalnya dia sudah 150 kilo gitu, penurunan berat badannya tuh nggak boleh sama gitu. Biasanya nggak sama, karena 150 kilo dia turun banyak, itu karena 1% itu bagi dia itu maksudnya itu normal untuk dia. Tapi kalau yang 60 kilo untuk turun misalnya 20 kilo dalam berapa bulan itu tuh tidak boleh kayak gitu, karena ada perhitungannya kayak gitu. Berarti itu nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa disamaratakan kayak gitu. Jadi dari kalori baru kita hitung kebutuhan makanan yang kayak pagi, siang, malam berapa kalori, sama nanti kita hitung untuk komposisi makro. Jadi ada makro sama mikro. Yang biasa untuk diet ini yang perlu diperhatikan ini yang makronya ini. Nah, yang makronutrien ini yang dari protein, karbohidrat, lemak ini nanti dihitung lagi. Dia butuhnya berapa kayak gitu. Nah, tadi kan dokter sempat memberitahu ya tentang kadar lemak di dalam tubuh kita, yang perempuan bagaimana, yang pria seperti apa. Kenapa saya dengar itu sekitar berapa untuk perempuan ya? Perempuan 8-12 pasti. 8-12%. Sedangkan untuk pria? Pria 3-4%. Kenapa kayak gitu, Dok? Kenapa untuk perempuan kayaknya jauh lebih tinggi dibanding untuk laki-laki? Karena kan perempuan ya komposisinya kita saja ini tuh kayak misalnya tubuhnya kita di payudara kita kayak gitu tuh komposisinya lemak kayak gitu. Terus apa? Cewek-cewek. Iya, terus hormon kayak gitu, estrogen kan itu juga dia berhubungan dengan deposit kayak gitu. Jadi ya rata-rata komposisi lemak pada perempuan memang biasanya lebih banyak dibanding pria laki-laki ya. Nah, mungkin cewek-cewek ya, termasuk bintang-bintang Tuhan yang merasa sebagai wanita tuh sering, aduh tanganku bergelambir, aduh pahaku, aduh perutku, kayaknya tuh anti banget sama lemak, Dok. Padahal lemak itu kan ada yang namanya lemak baik dan lemak jahat ya. Nah, sebenarnya kalau misal diluruskan ya, Dok, kalau misal lemak, sebenarnya kita tuh butuh lemak nggak sih? Butuh, kita butuh lemak karena ada beberapa juga yang kayak misalnya penyerapan nutrisi saja ada yang larut air, ada yang larut lemak vitamin seperti itu kan ada larut lemak kayak gitu. Jadi kita butuh lemaknya, tapi lemak yang bagaimana kayak gitu. Nah kalau misalnya agak diperluas sedikit, Dok, untuk mengubah mindset kebanyakan orang ya, kayaknya aduh aku nggak butuh lemak gitu, sampai mereka pengen kalau di tubuh mereka tuh nggak ada lemak sama sekali, kan nanti jadi kayak tulang ya, Dok ya.
Nah itu gimana sih? Mungkin dokter bisa kasih tahu bintang-bintang Tuhan bahwa sebenarnya kita butuh lemak itu untuk apa? Jangan sampai kita berpikir bahwa tubuh kita ini nggak perlu lemak sama sekali. Banyak fungsi lemak kayak kita misalnya, ya mungkin kalau kita di daerah tropis ya, kayak orang-orang yang punya udara dingin apa, dia kan bisa untuk melindungi kita gitu dari kayak hipotermi seperti itu. Terus dia mengisi, kalau nggak ada lemak juga nanti kulit kita nih jadi kayak Keriput. bukan kering. jadi loss gitu. Jadi nggak Iya. terlalu ini ya, Iya, nggak padat jadi- atau Jadi kayak nenek-nenek ya. Iya, jadi itu komposisinya lemak kayak gitu. Makanya makin tua tuh metabolisme turun, tapi biasanya lemak kayak di permukaan di bawah kulit itu berkurang kayak gitu. Makanya loss kayak gitu. Ya, jadi bentuknya udah nggak bagus kan. berarti sebenarnya kita juga butuh ya. Ya, sama penyerapan nutrisi juga butuh lemak. lemak. Pembawaan apa ya? Jadi kayak yang tadi kamu bilang ada lemak baik sama lemak jahat. Yang lemak baiknya itu dia bisa untuk olah lagi kembali. Dia putar lagi kembali supaya jangan kayak di pembuluh darahnya banyak kayak gitu. Jadi dia proses lagi. Nah bintang Tuhan, tadi kita sudah bahas ya bagaimana diet itu sebenarnya bukan tentang menurunkan berat badannya, tapi banyak hal ya tentang diet. Kemudian juga kita ini manusia itu juga butuh lemak untuk tubuh kita. Jangan sampai kita ngerasa waduh aku mau hilangin semua lemak di tubuhku nih. Saya pernah dengar ya, kalau dulu ada orang yang terobsesi sekali untuk menghilangkan seluruh lemak di tubuhnya. Padahal kita udah dengar dari dokter Iren sendiri ya, kalau kita butuh lemak gitu loh untuk tubuh kita. Jadi kita jangan sampai punya mindset yang salah. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih jauh tentang diet. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Shalom bintang Tuhan, kembali lagi di dalam acara I Love Monday bersama saya dan Dr. Iren. Tadi kita sudah membahas secara luas ya, untuk membenarkan pola pikir kita bahwa diet itu bukan hanya sekedar menurunkan berat badan, tapi juga tentang pola hidup ya, gaya hidup kita untuk ke arah kesehatan ya. Jadi bukan untuk mempercepat penurunan berat badan tapi caranya salah. Nah sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas ya dokter, kalau ternyata lemak itu juga kita butuhkan. Nah seringkali orang-orang itu ya seperti tadi ya, nggak butuh lemak gitu ya, nggak butuh lemak. Sekarang kira-kira kita boleh tahu nggak ya dok ya, lemak baik yang bisa kita konsumsi untuk tubuh kita itu di makanan seperti apa atau di minuman seperti apa? Oke, jadi sebenarnya setiap makanan itu ada komposisinya, ada karbohidrat, protein, lemak kayak gitu. Cuma kalau di buah memang beberapa buah itu lemaknya ada tinggi ya. Kayak misalnya ya kita kayak konsumsi alpukat kayak gitu ada lemak. Terus kalau lemak itu kan kita dapat banyak itu di kayak daging kayak gitu kan, kayak telur seperti itu. Nah, jadi kalau telur ini karena ada omega 3-nya juga kayak gitu tuh, jadi bagaimana? Jadi dia kalau misalnya masuk ke tubuhnya kita, jadi untuk lemaknya itu sendiri itu dia cenderung bisa menjadi lemak yang baik. Jadi dia bisa memprosesnya lagi, membawa lemak-lemak yang ada itu dia putar lagi kembali kayak di liver kayak gitu. Dia bawa balik gitu. Jadi dia nggak ngendap di pembuluh darah seperti itu. Nah, terus kayak kita kalau konsumsi minyak jangan minyak yang kayak minyak kelapa sawit. Lebih bagus kayak kita konsumsi minyak zaitun seperti itu. Nah, minyak-minyak seperti ini bagus kayak gitu. Jadi kayak misalnya orang yang belum ada kolesterol tinggi kayak gitu boleh makan telur, dan kebanyakan kalau makan telur ini justru nanti LDL-nya itu bisa turun, HDL-nya naik kayak gitu. Karena telur ini bagus untuk meningkatkan lemak baik itu di dalam tubuh kayak gitu. Nah kalau misalnya nih kita sudah tahu kalau manfaat dari kalau lemak itu juga ada manfaat buat kita kan. Tapi sering kalau orang nggak paham bener-bener, akhirnya dikonsumsi terus ya.
ya saya agak meragukan sih dok, saya agak meragukan dikonsumsi terus ya. Kebanyakan orang menghindari lemak, kayaknya kata lemak itu udah, aduh jangan deh gitu kata orang. Nah kalau kira-kira batasan seperti apa deh ya, kayak kalau misalnya kita mau bicara secara umum ya, batasan kita mengkonsumsi lemak itu seberapa gitu, jangan sampai kita tuh terlalu over gitu. Nah itu kalau pakai perhitungan ya kayak gitu kan, setiap makanan nanti ada komposisinya sendiri toh. Jadi kita cari tahu gitu berapa apa kadar lemak di sini kayak gitu. Tapi setidaknya itu kalau misalnya dari komposisi lemak yang harus didapat di tubuh kita tuh setidaknya itu 30% dari kalori. Kalori yang kita butuhkan per hari kayak gitu. Jadi 30% ini ya udah kita kalikan itu. Jadi kayak misalnya makanan tertentu itu misalnya lemaknya di-convert gitu dari kalori ke gram kayak gitu. 1 gram lemak itu sama dengan 9 kalori kayak gitu ya. Tinggal kita bagi aja, dengan bagi 9 itu kita butuh berapa gram. Jadi setiap makanan itu dia punya komposisi karbohidrat berapa gram, protein berapa gram, lemak berapa gram kayak gitu. Kita butuh berapa gram untuk per harinya dia kita dapat lemaknya itu berapa kayak gitu. Udah segitu aja kayak gitu. Jadi 20-35% lemak kayak gitu. Jadi sudah segitu kayak gitu aja ya. Iya. Terus misalnya dok, itu kan untuk orang yang mungkin detail, yang niat banget ya dok ya, bisa ya, aduh mereka hitungin ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin, aduh aku mau simpelnya aja, gimana dok kalau kayak gitu? Simpelnya ya. Kalau sebenarnya kalau dari buah sih nggak masalah ya, nggak dari buah, dari telur itu nggak masalah, kayak makan ya udah makan aja kayak gitu. Tapi yang paling penting itu dari kayak minuman-minuman kemasan, terus yang empty kalori itu resikonya kalorinya besar, tapi tidak bisa, kayak misalnya kalorinya besar tapi tidak bisa mengenyangkan, dan dia itu membuat kamu konsumsi yang banyak dan akhirnya diendapkan menjadi lemak kayak gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang harus dimakan sesuai dengan anjuran. Setiap kemasan makanan yang kita makan itu kan ada anjuran yang hanya cuma boleh 3 chips satu kali makan. Nah sebenarnya harus segitu saja kayak gitu, nggak boleh lebih kayak gitu, karena itu sudah dari perhitungan. Dan kalau kita lebih itu sama seperti kita makan 1 harian penuh kalorinya, 1 harian penuh. Jadi intinya kalau kalori berlebihan itu ya bisa bisa menyebabkan penumpukan lemak itu lebih besar kayak gitu. Jadi kalau yang dari alami sebenarnya nggak masalah kok. Tapi kalau kita makan daging, kalau buah, sayur itu sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Karena juga tingkat seratnya tinggi tuh kayak gitu. Jadi sebelum kita makan segitu banyaknya kita udah kenyang sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau daging kayak yang dibilang kalau makan daging itu sama kayak jempolnya kita aja yang ini tuh yang kita ajar anak-anak SD dengan kayak gitu. Kalau nasi itu setidaknya 1 genggam. Kalau daging itu kan segini ya, kayak gitu. Oke ya, itu lumayan meluruskan ya, karena seringkali saya tuh mendapati beberapa orang ketika mereka tuh pengen diet, mungkin mereka sudah sadar, aduh mulai sesek nih ya, baju nggak enak gitu, mereka malah nggak makan nasi, nggak makan hal yang tubuh kita butuh ya, karbohidrat, protein, lemak yang seperti tadi, tapi malah mengkonsumsi mie instan. Itu natrium lumayan tinggi ya dok ya? Ya. Micin ya. Terus kemudian minuman-minuman mungkin salah satu ya tadi ya yang kadar gula lumayan tinggi ya, karena ya udahlah itu. Berarti kan di situ sudah salah ya dok. Mereka memasukkan sesuatu ke tubuh mereka yang sebenarnya mereka nggak butuh itu, dan mungkin kadar gulanya tinggi tapi itu tidak mengenyangkan sama sekali. Iya. Oke, berarti sebenarnya yang benar itu kita perlu tahu yang kita butuhkan adalah seperti tadi, kalau berapa karbohidrat yang kita butuhkan, protein, lemak itu secara utuh termasuk serat ya. Termasuk serat, bukannya kita mengkonsumsi makan rendah gula tapi dikonsumsinya banyak. Betul. Berarti sebenarnya itu dietnya juga sudah salah ya dok? Sudah salah. Jadi kalau misalnya kita hanya mau mempertahankan berat badan, ya udah yang kayak kita pelajari biasa aja, nasi segini, buah dan sayur itu seberapapun boleh. Oke. Nah
Nah, kita tadi udah bahas mungkin sudah ada yang kita benerin tadi dari cara berpikir kita ya, makanan minuman yang kalau boleh tahu sebenarnya ada nggak sih makanan atau minuman yang perlu dihindari? Terus boleh nggak sih kita nyemil gitu kan? Kadang sering kali tuh ada beberapa orang-orang saya temui ketika dia aduh tersiksa banget gitu. Seakan nggak boleh ngemil sama sekali. Itu salah ya, Dok? Sebenarnya salah dengan tidak sih, kalau itu membuat kita tersiksa ya itu salah. Oke. Kayak gitu. Jadi diet sekarang itu bahkan orang diabetes pun tidak dianjurkan untuk tidak makan nasi kayak gitu. Oke. Jadi makannya itu ya diukur, ditakar kayak gitu. Dan sebenarnya boleh-boleh aja kalau dimakan sesuai dengan sajian yang saya bilang tadi, yang sudah anjuran anjuran itu ya sudah segitu kayak gitu. Kalau misalnya mau makannya misalnya lebih banyak kayak gitu, ya hitung kalorinya kayak gitu. Jadi saya sudah makan misalnya 330 kalori ini. Oh, sisanya saya makan makanan biasa kayak gitu. Setidaknya 70 sampai 80% itu tuh harus makan yang makanan yang alami gitu, yang whole food gitu. Jadi makanan yang bukan makanan yang empty kalori gitu. Jadi kayak memang dari buahnya, kayak daging yang kita masak kayak gitu-gitu. Jadi empty kalori itu kita hanya boleh makan itu ya mungkin sekitar 20% lah dari kebutuhan hariannya kita. Kayak gitu. Berarti sebenarnya waktu kita lagi diet itu kan pola makan yang benar ya, yang buat kesehatan. Nyemil pun boleh ya, tapi nggak yang berlebihan. Seringkali kan kita nggak diet setiap hari ya, setiap hari, tapi ngemilnya lebih banyak dibanding makan yang kita butuhkan. Ya karena ya itu dia nggak mengandung nutrisi. That's why kita minta terusan. Nah, kalau boleh tahu ya Dok, kita boleh bahas sedikit tentang Diet Coke ya. Itu kan salah satu minuman bersoda yang saya tahu sempat dibuat sebagai lelucon ya. Katanya kalau misalnya minum diet soda atau diet coke itu nggak apa-apa karena katanya kalorinya rendah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau boleh dicari tahu fakta tentang diet coke ini gimana, Dok? Oke, jadi diet coke itu sebenarnya dulu itu dari soda ini tuh soda yang biasanya kita tahu soda itu pemanis tinggi gitu. Dengan ada diet coke nih, jadi mereka tuh pakai pemanis buatan. Jadi kan ada pemanis buatan kayak sucrose, saccharose kayak gitu, terus ada kayak aspartam, ini aspartamnya diet coke ini kayak gitu. Memang sih kalorinya itu nggak ada kayak gitu, tapi di kemasannya aja kayak sodiumnya ada. Kita tahu kan natrium kan bukan malah turun ya berat badannya kayak gitu. Sudah gitu ada bahan-bahan lain kayak gitu. Ada yang kayak dari kayak potasium benzoatnya kayak gitu tuh. American Cancer Society-nya kan bilang resiko kanker ya minum kayak gitu. Sudah gitu kan dia ada kayak zat pewarna kayak gitu, zat pengawet kayak gitu. Dan ada penelitian bilang sebenarnya kan ini awalnya itu untuk orang yang diabetes gitu kan. Jadi sebenarnya minuman-minuman begitu tuh untuk orang diabetes kayak gitu. Terus dulu tuh kayak zaman perang lagi susah-susahnya dapat kayak konsumsi gula itu ya dipakai itu kayak gitu. Jadi sebenarnya minuman-minuman ini itu untuk orang yang harus minum itu karena kebutuhan karena gitu. Kondisi saat itu karena juga kondisi ya. saat itu. Bukan untuk orang yang ingin menurunkan berat badan kayak gitu. Jadi memang dia sebaiknya digunakan untuk memang untuk orang-orang yang kayak misalnya dia diabetes, dia pengen nih minum, tapi dia nggak bisa konsumsi banyak-banyak gula kayak gitu. Ya udahlah, dikit-dikit dia minum itu gitu. Tapi bukan itu jadi gaya hidup. Diet coke itu bukan jadi gaya hidup. Dan ada penelitian bilang diet coke ini bukan jadi turun berat badannya. Justru penelitian cohort itu kayak mereka ikuti jangka panjang orang-orang yang gunain diet coke ini yang jadi sehari-hari minum ini diet coke ini justru berat badannya naik, jadi obesitas orang-orangnya kayak gitu. Jadi bukan dia menurunkan, justru dia orang yang minum ini banyak yang naik berat badannya. Karena apa? Karena walaupun dia tidak ada kalori kayak gitu-gitu,
tubuh kita ini punya sistem kayak gitu. Ketika kita makan makanan yang kayak ada nutrisinya, kayak gitu, ada kalorinya, tubuh kita ini kayak kirim sinyal di otak, oh kita sudah tidak butuh lagi makan gitu. Udah cukup kayak gitu. Tapi kalau kita minum-minum kayak begitu, ada penelitian bilang dia tidak bisa kirim sinyal yang sama di otak kayak gitu. Kirim sinyal yang sama kalau oh saya ini sudah cukup kayak gitu. Akhirnya dia tuh mencari makan lebih banyak lagi. Jadi dia makan lebih banyak lagi ketika dia konsumsi kayak diet coke kayak gitu-gitu. Ya, jadi berat badannya bukan malah turun, malah tambah naik ya. karena dia kepengen makan yang banyak. Nah bintang Tuhan mungkin sedikit meluruskan ya, kalau diet coke itu sebenarnya salah satu produk atau minuman yang di dalam kaleng ya. Ini yang saya tahu itu adanya di benua Amerika ya kalau nggak salah ya. Dan di beberapa negara lain yang sering ditemukan dan seringkali dikonsumsi. Dan katanya ketika ada kata diet coke ya, diet ya, karena ada kata seperti itu, oh berarti boleh dikonsumsi sebanyak mungkin. Nah itu pola pikir yang salah. Seperti Dokter Iren tadi sudah jelaskan, minuman-minuman seperti itu ya sebenarnya tuh diperuntukkan untuk kondisi-kondisi tertentu yang nggak bisa dijadikan sebagai pola hidup kita ya. Apalagi tujuan diet itu tuh untuk kesehatan, bukan untuk supaya berat badannya bertambah ya. Turun. Nah kalau kayak gitu Dok, kita boleh tahu nggak sih sebenarnya kita kan tadi sudah bahas sebenarnya minuman-minuman seperti itu kurang baik. Terus kita juga sudah bahas tentang lemak ya, lemak. Kalau kita tuh juga butuh lemak. Sebenarnya perlu nggak sih kita mengetahui kalori harian yang kita butuhkan dan gimana kita tetap bisa menjalani pola hidup yang sehat kalau kita sudah tahu kalori yang kita butuhkan ini tadi. Kalau misalnya kita tidak mau turunin atau mau naikin gitu. Ya kita maunya stabil. Stabil itu. Kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kan rata-rata orang butuh 2.200, 2.000 kalori kan per hari kayak gitu. Ya kita makan ya secukupnya aja, kayak misalnya makan itu 3 kali sehari, 2 kali cemilan. Cemilannya kalau bisa itu makan buah-buahan kayak gitu. Jangan makan camilan yang empty kalori, yang kalorinya tinggi tapi tidak ada nutrisi kayak gitu. Terus makannya dia pokoknya ada karbohidrat, protein, lemak. Jadi kalau karbohidrat kan paling banyak ya, kalau sudah makan nasi ya jangan ubi lagi, jangan apa. Pilihlah salah satu gitu. Terus atau kalau orang Indonesia kan punya pola kan, oh saya sudah makan karbohidrat semua isinya, kayak di dalam satu makanan kita karbohidrat semua gitu kan. Kalau sudah ada nasi ada mie ya bisa ya kayak gitu kan, double karbohidratnya kayak gitu ya, harusnya tidak boleh gitu. Terus ada proteinnya, ada dagingnya, entah itu ikan, protein mau protein hewani atau nabati kayak gitu. Tapi kalau bisa selang-seling. Jadi kalau misalnya nabati kan biasa tempe, tahu kayak gitu kan. Terus kalau hewani ya udah daging-daging itu. Kalau misalnya kita memang punya kayak asam urat apa ya, daging merahnya dikurangi. Ya kayak gitu. Kita makan aja kayak daging putih, kayak ayam, terus ikan kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau lemak kan biasanya kita sudah masak pakai minyak ya. Ya itu sudah termasuk. Ya. Terus daging juga itu kan komposisi lemaknya biasanya lebih tinggi kayak gitu dibandingkan dengan proteinnya. Kayak dalam satu ayam aja itu kayak dadanya lebih tinggi apa proteinnya atau lemaknya, kayak gitu-gitu kan. Nah kayak gitu bagian-bagian dari hewaninya ini ya perlu dilihat juga ya. Kalau misalnya kita memang metabolismenya bagus kayak gitu, terus mau mempertahankan, udah pokoknya yang nasinya hanya segini, ya itu tadi dagingnya kayak gitu, sayur makan sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Kalau masih masa pertumbuhan tambah dengan kayak misalnya susu wajib diminum dan olahraga dan cukup hidrasi tubuh dengan air setidaknya minum kan 2 liter ya per hari kayak gitu. Kalau tidak ya 30 ml lah per kilogram berat badan kayak gitu. Ya udah tinggal kita kali aja. Tadi kan dokter sempat bilang kalau ada ini ya, seringkali di Indonesia ini negara kita tercinta, kadang kalau kita mau konsumsi sesuatu tuh kayak karbohidrat itu double gitu dan punya mindset, aduh aku kalau udah konsumsi misalnya apa ya, ubi goreng atau kentang goreng
ya. Sebenarnya kan itu sudah memberikan karbohidrat buat kita ya dok ya. Tapi seringkali aku kalau belum makan nasi tuh nggak kenyang rasanya. Itu sebenarnya mindset yang salah atau kenapa dok? Ya itu karena kebiasaan ya. Kebiasaan ya? Kebiasaan. Kalau memang mau mempertahankan segitu, kalau metabolismenya bagus-bagus aja kan biasa. Ya itu karena kebiasaan itu biasa tubuh udah kebiasaan, udah tahu gitu. Kayak dia tuh udah punya proses sendiri. Kayak makanya kayak orang-orang di daerah di Jawa sini, kayak orang NTT tuh makan nasinya kan banyak tuh, tapi kok kurus-kurus kayak gitu. Jadi kayak tubuhnya kayak maksudnya dia sudah terbiasa, sudah terbiasa mengelola itu kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya ya itu tidak baik sih kalau misalnya makan karbohidrat berlebihan kayak gitu tuh Nggak baik ya. kayak gitu. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik loh bintang Tuhan. Ya, walaupun dia tidak gemuk, misalnya dia tidak jadi badan misalnya lemak di mana di luar kayak gitu, tapi di pembuluh darah jadi bisa kan menumpuk ya. Nah berarti sebenarnya kalau kita mau tahu apakah metabolisme kita itu baik atau enggak dari mana dok? Kalau metabolisme baik atau tidak itu sebenarnya tanda-tandanya itu apa ya? Mungkin kayak orang tersebut itu kayak misalnya kalau nggak bagus itu misalnya dia itu mudah kayak berat badannya mudah naik. Terus mungkin kalau misalnya dilihat dari dia bisa gampang ngantuk kayak gitu. Terus kayak apa ya, mudah sakit mungkin ya. Jadi kayak imun tubuhnya kurang ini ya. Iya, imun tubuhnya kurang bagus kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang tahu pasti metabolisme orang itu kayak apa sih kayak gitu. Tidak ada yang tahu pasti. Kecuali ya itu ada sekarang kan penelitian yang pemeriksaan gen, dia cek semua kayak gitu. Jadi nggak ada yang tahu laju metabolisme sampai segimananya itu belum tahu masih ya. Oke, yang penting kita tahu kalau ternyata kita memberikan asupan nutrisi yang baik buat tubuh kita, kita jaga kesehatan kita, itu juga sudah termasuk pola diet yang sehat untuk kita semua ya. Nah, sebenarnya untuk kalau kita kan tadi udah sering kali membahas tentang pola diet tuh mungkin lebih ke arah menurunkan ya, menurunkan, melihat bagaimana kadar lemak. Sekarang kalau misalnya orang pengen menaikkan berat badannya, mungkin ada yang mungkin merasa aduh aku pengen lebih berisi nih badanku, tapi mungkin juga salah dietnya. Nah sebenarnya cara yang mungkin lebih baik untuk menambah berat badan tapi nggak dengan konsumsi yang berlebihan tuh gimana dok? Hitung kalori lagi. surplusnya setidaknya 10-15% dari kalori yang berat badan dia sekarang. Oke, tapi untuk konsumsi makanannya apakah juga dia harus atur ya? Maksudnya harus atur. Jadi dia tidak harus makan banyak, tidak harus kebanyakan orang naikin dia makan camilan. Gitu. Intinya kita mau menaikkan supaya bukan lemaknya yang naik, tapi massa ototnya yang naik. Jadi itu harus dibarengi olahraga juga dok? Iya, harus olahraga juga. Jadi otot itu tidak akan jadi kalau kamu nggak kasih beban ke dia. Kayak gitu. Jadi usahakanlah misalnya kamu dengan berat badan yang sama tapi komposisi lemakmu segini dengan segini, ya lebih bagus komposisi lemakmu itu kurang, berat badan yang sama tapi komposisi ototmu lebih besar kayak gitu. Jadi banyakinlah makan protein tapi dibarengi dengan olahraga kayak gitu. Jadi proteinnya itu bisa berfungsi kayak gitu. Jangan makan yang sembarang, yang makan sebanyak-banyaknya. Yang penting supaya berat badanku naik makan. Iya. Terus kalau mau turun nggak makan, itu juga salah ya dok ya. Oke. Nah kalau misalnya tadi dibarengin olahraga, misalnya nih jadwal tuh udah padat, seharian dari pagi udah bangun jam berapa, berangkat kerja, pulang udah capek kan dok. Pengen olahraga nggak bisa gitu loh, kayak udah habis energi kepake gitu kan untuk mikir, untuk ngerjain deadline. Kira-kira ada saran nggak gimana kita tetap bisa olahraga tapi itu juga nggak membuat kita tuh kehilangan waktu gitu loh dok? Sebenarnya ya kalori itu yang kepake itu paling banyak di non-exercise, kegiatan non-exercise kayak kegiatan sehari-hari, kayak kita masak, nyuci, ngepel kayak gitu. Itu sebenarnya kalori kita tuh paling banyak keluar di situ dibandingkan waktu kita exercise kayak gitu. Jadi kegiatan sehari-harinya aja sudah kepake kayak gitu. Jadi kalau tidak ya namanya kalau kita mau untuk naikin atau turunin ya gimana pun kita harus push sih
badan. Ya memang awal-awal nggak enak gitu, tapi lama-lama itu akan terbiasa kok, tubuh akan terbiasa kok. Jadi kita melatih ya. Jadi kayak kita nggak harus ke gym, ya mulai aja dari rumah, workout di rumah bisa kan. Kayak gitu. Nanti setelah kita sudah terbiasa, ya mau ditambah beban makin tinggi, ya kita bisa pergi ke gym kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak ada alasan ya kita nggak bisa olahraga. Ya, dan olahraga itu tidak harus sampai 3 jam, 4 jam, 30 menit aja udah cukup. Udah cukup ya. Lari 10 menit saja itu sudah lebih dari cukup. Gimana kalau misalnya ada orang yang mereka tuh memang kurang terlalu bisa untuk lari, dan tadi misalnya cuci itu udah nggak sempat, mereka laundry dong, laundry gitu ya. Gimana mereka bisa tetap kan misalnya mungkin kantoran ya, misal kantoran duduk setiap hari, mungkin bisa jalan-jalan mungkin ke fotokopian atau ke tempat cari makan ya. Itu gimana mereka supaya tetap bisa aktivitas itu ada? Kita kan kerja ini 8 jam ya, tidak mungkin 24 jam kan minimal kayak gitu. 24 jam. Nah, kebanyakan itu ya karena kita tidak niat aja kayak gitu. Jadi Oke. pasti ada selingan istirahat itu 30 menit itu tidak mungkin tidak ada kayak gitu. 8 jam misalnya dia oke lah jam 8 pagi dia nggak bisa bangun pagi, jam 6 pagi misalnya kayak gitu dia olahraga, ya udahlah jam 5 sore dia pulang kan dia bisa sempetin olahraga kan kayak gitu. Jadi nggak ada, tidak mungkin sama sekali dia nggak ada waktu, itu tuh kayaknya tidak mungkin kayak gitu. Tapi mau mulainya itu yang sulit. Makanya di gym itu kan ada coachnya kayak gitu. Nah, supaya memotivasi orang-orang ini kayak gitu. Terus kayak diet yang kita bayar, misalnya sekarang kan dietnya 15 juta, 12 juta. Itu sebenarnya sama aja, dietnya itu sama aja, tapi kumpulin niatnya itu. Nah, tapi kan kalau sudah bayar, kan orangnya pasti bilang, wah saya rugi nih kayak gitu kan. Akhirnya mau tidak mau dia jalani. Iya, tapi sebenarnya itu bukan dari obat, bukan dari apanya. Yang sekarang itu mereka gencet di pola hidupnya. Iya, betul sekali sih. Iya. Ya mungkin itu ya bintang Tuhan ya, salah satunya. Mungkin bintang Tuhan sendiri atau temennya bintang Tuhan ya, yang sering aduh mau diet gitu, mau diet gini, mau menurunkan atau mau menaikkan berat badannya. Aduh kok susah banget ya. Sebenarnya yang susah itu bukan masalah makanannya seperti apa, terus memulainya gimana ya, tapi seringkali mungkin niat kita tuh kurang ya dok ya. Niat kita kurang, jadi ngelakukannya nggak konsisten. Padahal ya setiap hari kayak kita kerja aja kita harus konsisten kerja loh, kalau nggak kerja mau makan apa kan. Nah nggak mesti juga ya kita diet itu meal plan-nya itu yang sampai juta-juta tuh enggak ya. Nggak perlu. Tapi cukup kita sadar kalau butuh kita tuh, kalau tubuh kita, sampai salah ngomong, tubuh kita tuh juga butuh yang namanya asupan gizi. Jangan sampai kita tuh menyiksa tubuh kita sendiri. Jangan sampai kita kekurangan nutrisi ya. Tapi kita sadar, oh ya aku tuh mau hidup sehat gitu loh. Jadi kalau kita sayang ya sama diri kita ya, nggak menyiksa diri kita, pasti walaupun awalnya mungkin kebiasaannya dok ya, kebiasaan, tapi lama-lama ketika kita sadar kita niat, bisa dong ya. Iya, jadi kita ketagihan kok. Tubuh akan cari itu. Ya, tubuh akan cari hal yang baik. Kalau kita masukinnya nggak baik terus ya, lama-kelamaan nggak baik juga. Nah, kita tadi sudah bahas tentang mau menaikkan bukan bentuk berat badan kita. Nah, apakah bentuk tubuh setiap orang tuh kan beda-beda ya dok? Ada yang bentuknya kata itu apple, ada yang seperti buah pir ya, ada yang mungkin rectangle ya kayak persegi seperti itu. Nah itu juga pengaruh nggak ya cara kita olahraga atau dietnya seperti apa? Kalau bentuk tubuh sih sebenarnya orang beda-beda, sebenarnya nggak terlalu ngaruh gimana kayak gitu. Tapi biasanya bakal kelihatan setidaknya ada bentuk-bentuk tubuh itu yang setidaknya ini berapa persen ya lemaknya kayak gitu. Tapi bukan dari bentuk tubuh gimana gitu, karena kan kalau perempuan kayak gitu itu kan memang dia cenderung kalau dia naik memang lemaknya akan kumpul di pinggul dan paha ya? Pinggul, paha, payudara kayak gitu. Tapi kalau laki-laki di perut kayak gitu-gitu. Biasa lebih ke perut ya. Jadi kayak bentuk tubuh tuh sebenarnya tidak menunjukkan kayak berapa persen dia ini, tapi kadang-kadang itu akumulasi lemak di tempat tertentu tuh kalau makin banyak di situ tuh kan kita bisa lihat kayak gitu setidaknya berapa persen sih dia lemaknya di dalam tubuh orang itu. Berarti apa itu ada hubungan hormon juga ya, yang maksudnya ketika misalnya lagi naik nih berat badan kan, berarti lemaknya lagi nambah nih atau gimana gitu.
Berarti apa dia itu kayak dia lebih cepat larinya ke bagian pinggul dulu, baru ke perut, baru nanti setelah itu ke atas, atau memang beda? pada dasarnya bentuk, maksudnya perempuan dan laki-laki kayak gitu sih. Kalau perempuan memang Lebih kayak ke pinggul. pubertas kan memang Lebih ke pinggul ya. iya, kalau laki-laki tuh perutnya yang bakal Perutnya lebih cepet ya Iya. dibanding perempuan. Oke. Nah, kalau kayak tadi kita bahas untuk diet itu tadi tentang lemak, tentang bagaimana motivasi kita, niat kita. Sekarang metabolisme ini juga bisa dilatih nggak sih, Dok? Oke. Metabolisme itu sebenarnya tubuh kita tuh bisa dilatih kayak gitu. Jadi kayak orang sudah diet, dia tidak boleh diet terlalu cepat juga, karena kalau dia diet terlalu cepat tubuh akan merasa saya harus stop sudah di sini tuh kayak gitu. Jadi dia kayak kasih turun makan, sudah tidak makan kayak gitu sampai sakit-sakit, tapi berat badannya nggak turun-turun kayak gitu ya, karena terlalu cepat dia turunin kayak gitu. Atau kalau kita sudah turun sampai di batas tertentu, berat badannya kita kayak lebih susah untuk turunin kayak gitu, karena memang kita punya metabolisme adaptasi kayak gitu. Terus metabolisme ini bukan hanya kayak metabolisme dasar, basal metabolic rate yang dari jenis kelamin, terus dari berat badan kayak gitu. Tapi laju metabolisme ini dipengaruhi hal-hal lain juga, kayak itu tadi saya bilang exercise. Jadi metabolisme itu kayak dia mengolah energi yang masuk, kayak nutrisi yang masuk kayak gitu untuk menjadi menghasilkan energi yang untuk dipakai kayak gitu. Nah, jadi misalnya kayak non exercise, terus ada yang dengan exercise kayak gitu. Terus ada juga mengkonsumsi makanan-makanan untuk mengelola metabolisme tersebut kayak gitu. Jadi kayak kita konsumsi paling banyak energi yang dipakai, energi untuk cerna itu tuh dipakai biasanya untuk mencerna protein. Jadi kalau misalnya kita mau supaya cepat turun berat badan kayak gitu, makanya protein juga dimakan itu, karena energi yang kita makan nanti dipakai lagi untuk proses metabolisme itu ketika kita makan protein kayak gitu. Jadi protein ini tapi sebesar-besarnya dia cuma pakai energi kalori yang dihasilin itu, dia cuma pakai sekitar 20% dari kalori yang ada. Jadi kalori ini kan fungsinya kan untuk menghasilkan energi kan. Gitu. Nah, bintang Tuhan, kali kita sudah banyak membahas ya tentang diet ya. Salah satu tentang olahraga, metabolisme, ya juga tentang lemak yang baik dan lemak yang jahat, kemudian niat kita juga. Seru ya kita bisa bahas tentang hal ini. Makanya setelah ini jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bintang Tuhan, kita kembali lagi ya. Kita sudah di penghujung acara kita. Nggak penghujung ya, masih ada akan kita bahas. Tadi kita sudah sangat hot sekali membahas tentang lemak baik, lemak jahat, kemudian diet yang kita lakukan tuh baik atau benar ya, olahraga, niat kita, motivasi. Sekarang kita akan membahas lebih jauh nih tentang diet. Kita tahu nih pasti pernah dengar-dengar diet-diet yang viral ya, viral, dan bahkan kalau viral pastinya banyak orang penasaran dan pengen coba ya, Dok ya. Salah satunya nih kita akan bahas bersama Dokter Iren. Ada yang pernah saya dengar tuh diet OCD, kemudian diet vegan, diet Mediterranean, dan diet keto ya, yang kita akan bahas ya. Kalau nggak mungkin semuanya bintang Tuhan kita bahas, nanti nggak selesai ya. Nah, kalau dari dokter sendiri, apakah diet ini sebenarnya baik dan tidak membahayakan tubuh kita? Mungkin bisa satu-satu dokter kupas ya, misalnya diet OCD itu gimana, terus yang vegan, Mediterranean, keto, 4 aja deh dibahas. Kalau misalnya sebenarnya diet itu ya, kalau dulu itu bilang ada pembatasan, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Tapi kalau sekarang di dunia kedokteran semuanya boleh dimakan tapi dibatasi kayak gitu. Diet yang paling baik ya diet yang cocok untuk kita kayak gitu. Sebenarnya setiap manusia ini punya tubuh yang berbeda-beda. Misalnya diet keto kayak gitu, dia nggak makan karbohidrat
dia cuma makan yang lemak-lemak kayak gitu. Sedangkan kita tahu kan karbohidrat juga itu banyak di buah kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak makan, pencernaannya nggak bagus kayak gitu kan. Terus buah itu kan kita bisa dapat untuk antioksidan kayak gitu kan, fitonutrien kayak gitu. Malah jadi nggak bagus. Terus kayak orang-orang itu ada yang susah nanti pencernaannya karena dia makannya ya udah daging merah aja kayak gitu-gitu. Makanan-makanan ini kan bisa bikin kesulitan gitu. Maksudnya bakteri usus juga yang mau cerna itu susah kayak gitu. Terus diet keto ini ya itu bahan aktifnya itu kayak dipaksa tubuhnya kita. Sedangkan tubuhnya kita nih membutuhkan glukosa. Glukosa ini kita dapat ya dari karbohidrat yang kita makan kayak dari nasi kayak gitu kan, terus kayak ubi kayak gitu kan, terus atau gula kayak gitu tuh glukosanya kita dapat dari situ kayak gitu. Otaknya kita bisa bekerja kalau ada glukosa kayak gitu. Glukosa itu di otaknya kita tuh yang paling konsumsi glukosa paling besar, paling banyak ya. Berapa bayangkan persen kira-kira dok? 60 kayaknya, 60%. Pokoknya paling besar itu otak kita kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita nggak konsumsi glukosa, itu kan jadinya kayak otak kita, bayangkan saja otak kita butuh itu kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang itu terus kayak metabolismenya cepat dan segala macam yang ada, itu bisa tiba-tiba dia pingsan kayak gitu kan. Terus kayak orang bisa koma itu hipoglikemi itu, koma yang tiba-tiba terus gak bangun-bangun kayak gitu karena kan gulanya tidak ada kayak gitu. Jadi kayak dipaksa. Jadi kayak misalnya waktu dia diet itu dia sudah tidak kuat, maksudnya kayak dia sudah mau pingsan kayak gitu, nggak sadar kayak gitu, ya sudah berarti itu jangan lakuin itu kayak gitu, karena mau tidak mau kita butuh glukosa itu kayak gitu. Tadi sempat lucu ya bintang Tuhan waktu dokter Iren tuh bilang kalau otak itu tuh memerlukan gula itu bahkan hampir paling besar ya, paling besar anggap aja 60 ya bintang Tuhan ya. Saya tuh keingat dulu kalau pernah nonton kartun atau nonton film ya Jepang, dia itu detektif yang pintar sekali ya, pintar banget, dan kerjaan dia tuh makan gula. Ya makan gula sepanjang dia berpikir tuh dia makan gula gitu. Jadi orang tuh bingung, kamu kenapa makan gulanya banyak banget? Karena saya butuh untuk berpikir ya. Jadi waktu itu saya pikir permen, terus makan coklat ya, itu juga nggak baik buat kita. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang diet keto nih, salah satu sempat viral ya dok ya, sempat viral, dan mungkin kalau viral ini banyak orang yang ngikutin, dan sebenarnya tuh sampai sekarang kalau misalnya, kan saya juga baru tahu ya kalau itu viral ya, apa itu hal yang baru diet ini, apa sudah lama sehingga bisa terbukti sebenarnya itu baik atau enggak buat kita? Jadi ada beberapa orang mungkin yang konsumsi terus berhasil kayak gitu, makanya bisa ada gitu. Sebenarnya kayak OCD itu bagus, intermittent fasting itu bagus kayak gitu. Jadi kayak dengan kita puasa kayak gitu, tubuh itu kayak ngeluarin hormon-hormon kayak gitu. Salah satunya human growth factor tuh dia kayak untuk supaya kayak lemak kita dibakar terus otot kita dibentuk kayak gitu. Jadi sebenarnya puasa itu bagus. Puasa itu bagus. Cuma yaitu pada keadaan-keadaan tertentu kalau kita nggak bisa ikutin puasa kayak gitu, ya lebih baik jangan ya kayak gitu. Berarti kita pun harus kenal diri kita ya. Berarti untuk orang yang mungkin sempat viral tentang OCD ya, tapi dia punya penyakit mah, terus kalau dia lakukan itu kira-kira bahaya nggak dok? Ya bahaya kan, jadi kan bisa sampai gimana kan. Itu untuk yang OCD ya. Kalau untuk diet keto sendiri dok, apa itu ada bahayanya untuk orang-orang seperti apa kalau mereka mau coba? Ya kalau misalnya kayak orang diabetes kayak gitu yang udah pasti gula nggak bisa masuk kayak gitu, kayak dipaksa lemaknya untuk dibakar kayak gitu tuh kan nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya segala sesuatu sih itu diet yang lebih cepat mungkin, tapi tidak aman. Baik ya? Ya belum baik, tidak aman. Makanya di sini ada dokter gizi. Ya. Datanglah ke dokter gizi. Ya, kalau kita malas untuk mencari tahu kalori segala macam dan makin stres,
kita ke dokter gizi aja dihitungin udah Oke, selesai. jadi kita nggak ribet ya, dokter Nggak ribet. gizinya aja. Tapi sebenarnya gampang sih sekarang. Aplikasi ada. Iya, udah tersedia ya. Zamannya teknologi sudah wah canggih. Iya. Jadi kita udah bisa dapat informasi, tapi dalam mengelola informasi pun kita juga harus bijak ya, Iya. sama dengan diet. Kalau misalnya diet vegan sendiri dok, pernah dengar tentang itu? Vegan ya dia nggak makan daging ya. Kita tahu protein paling besar kan di daging gitu kan. Terus kayak yang jadi masalah itu kayak kalau laki-laki pakai protein nabati yang dari tempe, tahu, itu kan kita tahu estrogennya juga tinggi kan. Oke. Nah resikonya kan pada orang-orang ya kalau dikonsumsi biasa-biasa saja nggak masalah, tapi kalau dikonsumsi banyak ya kalau produk kedelai ini ada penelitian dulu kayak anak kecil dulu kan bilang susu sapi ini sering membuat lactose intolerance kayak gitu kan, jadi nggak bisa cerna kayak gitu. Akhirnya ada mereka mencoba untuk mengganti ke susu protein yang pakai susu kedelai kayak gitu. Dan akhirnya anak-anak laki-laki ini bertumbuh menjadi kecewe-cewean. Kayak gitu. Terus kalau estrogen yang tinggi juga kalau pada perempuan kalau terlalu juga kan bisa kayak bikin kanker payudara. Kalau laki-laki juga kanker payudaranya kayak ginekomastia kayak gitu-gitu. Jadi dia bisa jadi kayak cewek-cewekan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya tadi saya tuh sebenarnya sempat loh dok mau tanya kan protein itu bisa kita dapatkan melalui hewani maupun nabati kan. Nah dan dokter bilang tadi juga kita harus sering seling. Dan saya sempat mau tanya kalau kita terlalu sering mengkonsumsi protein yang nabati aja tapi nggak dibarengi dengan hewani, apa itu nggak baik? Dan itu ya salah satu jawabannya tadi dok. Kalau terlalu sering ya. Kalau untuk wanita dan di dalam misal kedelai tadi ya kayak tempe, tahu terlalu sering itu juga bisa membuat kanker payudara karena terlalu tinggi ya susu produk kedelai kayak gitu. Kalau boleh tahu kenapa dok? Maksudnya bisa sampai memicu kanker payudara itu kenapa? Padahal itu kan karena iya itu karena berhubungan dengan estrogen yang tinggi. Estrogen terlalu tinggi itu dia sensitasi. Makanya kalau kita mau mens atau apa itu kan kayak payudara kita tuh ada agak sakit gitu ya. Terus kayak kencang kayak gitu itu kan karena estrogen sedang tinggi. Iya, estrogen lagi itu kan kalau kita dekat-dekat mau mens kayak gitu. Jadi ya itu kalau sensitasi hormonal ini yang bisa bikin kanker-kanker pada kayak sistem reproduksi kayak gitu. Apa ada yang lain dok kalau misal terlalu sering yang nabati misalnya tempe? Misal suka banget nih tempe sama tahu gitu ya. Ya kalau makannya cuma 1-2 piece itu nggak masalah sih. Tapi kalau sudah makan terus kayak gitu terus banyak 1-2 bal ya itu jadi masalah. Jadi asam urat misalnya. Ya bisa jadi asam urat juga kayak gitu. Tapi memang asam urat paling tinggi di daging merah sih. Daging merah ya. Daging merah terus organ-organ dalam hewan. Kalau misalnya diet Mediterranean itu gimana dong? Nah itu untuk penyakit jantung ya kayak gitu. Tapi sebenarnya diet ini tuh bagus-bagus aja, asal cocok. Asal cocok ya. Tapi paling aman ya sebenarnya itu perhitungan kalori itu. Kalori ya paling aman. Bukan jenis kita nggak boleh makan apa itu bukan itu poinnya kayak gitu. Semua boleh kita makan, tapi dibatasi untuk bagian-bagian tertentu. Kayak misalnya orang asam urat, dia tetap boleh makan daging merah, dia tetap boleh makan kayak mungkin kalau makan bagian dalam kan nggak fungsi kan, tapi kayak daging merah kan dia fungsi setidaknya untuk sel darah merah kayak gitu-gitu kan. Ya dia kalau mau makan ya dibatasi kayak gitu, tapi bukan berarti tidak boleh makan kayak gitu. Nah oke, bintang Tuhan berarti cukup memberikan informasi yang luas sekali ya kalau diet itu bukan berarti nggak boleh sama sekali, dan kita juga harus belajar mengenali diri kita ini cocoknya makanan yang seperti apa. Terus jangan karena sangat suka tempe dan tahu ya terus setiap hari dikonsumsi terus bisa-bisa nggak baik buat tubuh kita. Dan yang mengejutkan lagi buat saya tadi ketika dokter Ira menjelaskan kalau salah satunya ketika ada anak yang mungkin nggak bisa mengkonsumsi
susu sapi karena laktosa intolerance dia mengkonsumsi susu kedelai ya dari terus diikutin diikutin dan akhirnya malah jadi Cowok. kewanitaan. Aduh ya, itu juga pengetahuan baru ya, kita nggak pernah berpikir gitu loh, kenapa bisa jadi teman kita yang mungkin agak gemula itu bisa jadi ya, bisa jadi karena seperti itu. Nah, tadi kita udah bahas beberapa tentang diet ya, seperti OCD, diet vegan, diet Mediterranean, diet keto. Itu juga harus disesuaikan, jangan karena viral maka kita ngikutin ya, terus nyoba karena ada orang yang berhasil ya, belum tentu itu cocok buat kita. Kita akan bahas lagi nih tentang mungkin yang bisa diluruskan gitu ya, jangan sampai kita salah. Saya pernah ketemu beberapa orang yang mungkin ketika diet itu, kita bahas ulang ya, bintang Tuhan, nggak makan nasi, nggak makan, mungkin nasinya dikit banget, mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya, tapi ternyata dia makan salad buah. Ya boleh sih, tapi salad buah itu loh dok, salad buahnya ada kejunya, parutannya full ya, terus habis itu ada susu kental manisnya ya, susu kental manis, terus juga kayaknya sudah susu kental manis ada gula lagi di situ. Bener nggak itu dok? Termasuk smoothies. Nah, jadi sebenarnya salad buah yang benar tuh, atau salad buah, mau salad buah, salad sayur, dan smoothies yang benar tuh seperti apa? Boleh nggak sih dikonsumsi? Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kayak pakai susu kental manisnya aja itu sebenarnya bukan susu. Iya. Itu bukan susu, itu cuma gula. Jadi makanya banyak anak stunting itu kan dikasih susu kental manis karena dipikir susu kental manis itu cuma gula kayak gitu. Kita mau diet, kalau karbohidrat itu kalau nggak dipakai kan dia balik kan, dia jadi lemak kayak gitu, disimpan dalam bentuk glikogen sama lemak kayak gitu kan. Jadi ya kalau kita makan salad pure buah atau mungkin kita kasih susu tapi susunya yang rendah kalori, rendah lemak, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi kalau kita pakai begitu, kita pakai krim yang ya kalorinya tinggi kayak gitu, terus gulanya banyak kayak gitu, ya itu tidak bisa dijadiin jadi standar walaupun mungkin kita bilang oh karena kita makannya sedikit, bukan dari porsi makannya yang sedikit tapi komposisinya bagaimana. Apa itu berguna nggak sih ya, atau ya cuman untuk kita kan kadang-kadang pengen ya, tapi kan dibatasi ya. Termasuk juga dengan smoothies tadi ya dok ya. Smoothies ini gimana? Smoothies yang benar tuh seperti apa sih dok? Kan kebanyakan ada beberapa minuman smoothies katanya, tapi gulanya banyak. Kalau mau smoothies pakailah madu misalnya kayak gitu sebagai gulanya. Ya jangan pakai gula pasir itu kayak gitu-gitu. Ya jangan itu kayak gitu. Apa sih dok perbedaan antara gula dan gula pasir yang biasa itu sama madu? Madu itu dia manis kayak gitu, tapi kalau gula biasa tuh glukosa yang tinggi kayak gitu. Jadi glukosa, nilai GI itu tinggi kayak gitu. Jadi kayak gula yang mudah bukan mudah dicerna, jadi gula yang mudah maksudnya dia tuh nggak bisa langsung di metabolismenya kayak cepet gitu, kayak diputarnya cepat kayak gitu, kayak langsung kayak gitu. Jadi kayak gula yang kayak kita ngerasanya itu kayak kita nilai GI-nya itu tinggi sehingga kayak gula itu tuh berpotensi untuk lebih besar, untuk kayak kebanyakan gitu dalam tubuhnya kita kayak gitu. Sisanya itu akhirnya tidak dipakai untuk jadi energi tapi disimpan gitu. Nah, gula-gula ini yang tidak boleh kayak gitu, kayak glukosa, terus makanya diganti dengan turunan kayak pemanis-pemanis buatan, tapi kan buatan kan. Nah, kalau misalnya mau pemanis yang tidak kayak mengandung glukosa tinggi kayak gitu tuh ya di madu seperti itu. Nah, berarti sebenarnya smoothies yang benar itu misalnya kita dari buah-buahan seperti pisang, buah naga gitu. Tapi kalau kita mau kasih gula pun, bukan gula ya, mungkin maksudnya yang manis itu kita ganti dengan madu, itu jauh lebih sehat dibanding kita pakai gula pasir ya dok. Nah, saya tuh pernah dengar dok masalah tentang smoothies ya, mungkin dalam bentuk cairan seperti itu ya, bukan cairan juga ya. Saya dulu pernah dengar nih di YouTube, dulu sekali tuh pernah dengar kalau ada orang tuh pola
pola dietnya tuh bagus, kelihatannya bagus ya, karena saat itu dia sedang menjalani pola itu berapa tahun ya dok? Sekitar mungkin sekitar 7 sampai 10 tahun dia seperti itu. Jadi dia mengkonsumsi jus sayur hampir setiap hari dan jarang sekali memakan makanan utuh seperti nasi ya, nasi lauk pauk yang kita butuh setiap hari itu. Kelihatannya mungkin memang sehat ya, maksudnya yang dia minum itu dia blender, jadi seperti sayur-sayuran, terus dia minum smoothies juga dan memang kelihatannya lebih sehat. Tapi satu kali tuh dia akhirnya tuh tumbang dan sejak saat itu dia nggak bisa lagi mengkonsumsi makanan yang utuh, yang seperti saya bilang tadi dok, yang kayak nasi dan segala. Itu kenapa ya dok kalau boleh tahu? Padahal kelihatannya tuh kalau orang lihat wah enak ya minumnya ijo-ijo terus yang segar-segar gitu, tapi ternyata malah membuat dia jadi seperti itu. Oke. Ya itu tadi tubuhnya kita tuh dia ada kompensasi kayak gitu. Kalau lama-lama kita nggak konsumsi kayak daging kayak gitu ya, lama-lama kita nggak bisa cerna kan. Daging itu kan kayak misalnya protein bakteri kita kan terlatih gitu kan untuk cerna barang-barang itu kan. Tapi kalau misalnya atau asam lambung kita kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak terbiasa dikasih seperti itu ya lama-lama kita nggak bisa cerna barang-barang itu kayak gitu. Jadi makanan-makanan ini nggak bisa cerna, sehingga makanan-makanan ini tuh kan dia punya fungsi masing-masing kan kayak gitu. Kayak tadi yang pembentuk otot harus makan daging, proteinnya tinggi kayak gitu. Kalau kita makan sayur kan itu kayak hanya serat, karbohidrat tinggi, kita rasa kenyang, tapi tidak bisa kita ambil nutrisinya untuk tubuhnya kita. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya kita nggak bisa nyerap nutrisi yang harusnya perlu untuk tubuhnya kita ya akhirnya tubuhnya kita butuh tapi kita nggak bisa cerna kan, gimana coba kayak gitu. Pas dikasih makanan kayak daging gitu ya mungkin dia nggak bisa, ya itu tadi nggak bisa buang air lah dan segala macam karena tubuhnya dia udah otomatis di setting seperti itu terus ya. Seperti itu. Jadi akhirnya ketika dia makan makanan yang utuh itu malah ususnya reaksinya agak ini ya. Jadi dia udah nggak bisa cerna barang-barang itu lagi karena itu kan memang membutuhkan lebih besar ya kerja keras dari saluran pencernaan dibandingkan dengan kayak kita konsumsi hanya kayak sayur, buah kayak gitu. Oke, berarti termasuk mungkin ini ya dok, saya pernah dengar kalau kita lagi makan kan kita kunyah nih, kita kunyah dan itu juga berefek dengan lambung kita kan. Kalau kita nggak mengunyahnya dengan baik, lambung kita akan sangat kerja keras gitu ya. Dan begitu juga kalau misalnya kita minumnya yang cair terus akhirnya setelah dia masuk ke dalam usus kita, mungkin usus kita mikir oh udah aku nggak perlu lagi nih capek-capek untuk kerja keras ya. Akhirnya dia kayak tidur dalam tanda kutip ya, ususnya kayak tidur nggak bisa kerja. Sudah nggak ada lagi yang bisa, maksudnya dia cerna untuk apa makanan ini kayak dia sudah ya sudahlah kayak gitu. Saya sudah kan sebenarnya tubuh kita nih pintar kok kayak gitu. Oke, ya keren ya bintang Tuhan ya. Jadi jangan kita pikir Tuhan mendesain semua ini tuh tanpa tujuan ya. Kita tadi sudah dengar banyak hal dari Dokter Iren ya. Dari pertama, diet itu sebenarnya tentang pola hidup kita, pola makan kita yang sebenarnya tuh tujuannya untuk memberikan kesehatan ya. Kemudian tentang motivasi kita juga, niat kita untuk aku mau nih hidup sehat gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak olahraga. Termasuk bagaimana kita mendengar kalau mungkin ya hari ini kita dengar yang paling viral setahu saya adalah diet keto ya. Nggak menutup kemungkinan kedepannya lagi ada diet-diet yang lain yang terlihat viral dan kayaknya berhasil. Tapi belum tentu itu baik buat kita. Jadi tugas kita adalah untuk mengenali tubuh kita sendiri seperti apa ya. Kalau kita lagi kita punya penyakit riwayat jangan kita pakai kayak kata dokter tadi OCD gitu ya. Bisa jadi kita makan dengan benar aja, nggak usah terlalu banyak konsumsi berlebihan, itu juga sehat buat tubuh kita. Nah, salah satunya ya di firman Tuhan itu adalah 1 Korintus 10 ayat 23, firman Tuhan mengatakan segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kita harus lebih bijaksana buat apa yang kita masukkan di dalam tubuh kita ini. Apakah itu baik untuk kesehatan kita? Bukan berarti orang lain berhasil di bagian yang itu maka kayaknya aku bisa nih. Kita juga harus selidiki
lebih jauh ya. Kayak sebelum-sebelumnya kita juga pernah mengundang Dokter Iren dan Apoteker Mauren tentang penyakit mah. Mah setiap orang aja beda-beda ya dok ya, apalagi untuk diet ya, untuk kehidupan kita, untuk kesehatan kita. Nah bintang Tuhan, kita sudah di penghujung acara. Kita tadi sudah bahas banyak hal sekali ya. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi ilmu yang baru, ilmu yang bisa membuat kita lebih menjaga tubuh kita lebih sehat lagi. Kalau gitu saya akan undang Dokter Iren untuk menutup acara kita hari ini dalam doa. Ya, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena memberikan kesempatan kepada kami bisa berkumpul di sini Tuhan dengan tidak kurang satu apapun ya Bapak. Bapak, kalau kami telah mendengarkan ya Bapak tentang apa itu diet, apa itu pola hidup yang baik ya Bapak, biarlah kami bisa senantiasa Tuhan memakai ilmu yang kami terima ini Tuhan untuk kesehatan tubuh kami ya Bapak, sehingga tubuh kami Tuhan tetap menjadi tubuh yang baik, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa lebih lagi Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami selesai di sini Tuhan, tapi biarlah Engkau Tuhan yang membuka hati dan pikiran Tuhan, setiap pendengar juga Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti ya Bapak apa yang telah disampaikan ya Bapak, sehingga mereka bisa menjaga diri mereka Tuhan, bisa mengasihi diri mereka Tuhan, sehingga mereka juga bisa menyalurkan kasih-Mu kepada orang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Dokter Iren sudah mau datang di acara kita hari ini dan memberikan banyak sekali informasi. Bintang Tuhan, jangan lupa saksikan acara I Love Monday setiap hari Senin jam 7 sampai jam 8 malam. Kita akan datang dengan tema-tema yang menarik. Bintang-bintang Tuhan bisa menyaksikan siaran ulang ini di YouTube kita, YouTube Christ Mercy Center dan YouTube Radio CMC Surabaya. Dan kalian juga menyaksikan bisa melalui secara live di Instagram kita. Nah, bintang Tuhan, jangan lupa ikuti terus program acara I Love Monday. Jadilah bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Keep calm and I Love Monday.